Hal yang membahagiakan saya adalah hadir di majelis. Nggak nanya? Nggak nanya saya sama kamu? Saya lagi cerita tentang diri saya. Apa? Saya dari dulu paling suka hadir majelis. Saya seneng gitu, liatin muka-muka kamu. Saya senang kita tertawa bersama, menangis bersama. Ibu-ibu tahu nggak? Ini ya, saat dengerin. Ibu-ibu tahu nggak? Hiburan saya tuh ya, saat kita lagi misalnya lagi ketawa nih, pasti ada aja ibu-ibu gitu kan, yang entah ada di sudut, entah ada di tengah, dia gini mukanya. Itu hiburan saya tuh. Kayak dia badannya di sini tapi hatinya entah ada di mana gitu. Saya sambil mikir aja, antara dia nggak ngerti atau sedang lagi ada pikiran itu ya. Apapun pikiranmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluar yang terindah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus ada juga tuh, hiburan saya juga tuh. Di pojokan setengah mati nahan ngantuk. Hiburan saya. Ini nggak apa-apa, silakan aja. Ustazah sakit hati, ustazah kalau ada yang ngantuk, enggak hiburan. Hiburan buat saya. Kalau kamu kan kamu cuma nontonin saya. Kalau saya kan yang saya tonton banyak. Insyaallah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, saya senang ngajar, saya senang bersama denganmu. Makanya subhanallah Allah tambahin terus-terusan. Ya kan gitu kan? Saya senang berjumpa dengan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah tambahin. Saya senang bepergian kemana-mana buat ketemu umat Nabi Muhammad. Jadi Allah tambahin terus, tambah panjang. Tambah jauh langkahnya gitu kan. Masya Allah, lain syakartum. Makanya mudah-mudahan Allah tambahin kesenangan kita terhadap yang halal. Jangan sampai Allah kasih kepada kita kesenangan-kesenangan yang haram. Sebaliknya, kalau kamu kepengen berhenti dari sesuatu yang haram, menyesallah terhadap hal itu. Makanya sering saya sampaikan, sesali dosamu, semanis apapun dosa tersebut terasa. Saya nggak bilang sepahit apapun dosa tersebut terasa, sebab buat kita ini yang masih dikuasai hawa nafsu, sebagian dosa tuh rasanya masih manis. Saat kita ngomongin orang masih manis rasanya, betul nggak? Saat kita lagi marah-marah gitu rasanya kayak masih puas gitu kan, alhamdulillah. Kayak kita masih syukuri gitu, gue udah damprat tuh orang. Udah labrak tuh orang, udah puas hati saya. Itu jangan sampai terjadi hal yang semacam itu teman-teman sekalian. Saya udah puas, udah saya marahin suami saya. Lah, marahin suami malah puas. Puas itu kan bentuk syukur. Itu kalau disyukuri la in syakartum lazidannakum, kamu bakal ditambahin. Akhirnya kamu jadi banyak jumpa sama sesuatu hal yang membuat kamu harus marah-marah. Gitu. Jadi caranya biar dosa-dosanya berkurang untuk kemudian hilang. Kalau habis ngerjain dosa, nyesel. Yang nyesel. Nah bulan nyesel, nih bulannya nih. Bulan nyesel adalah bulan Rajab. Bulan kita menyesali dosa-dosa kita. Saudaraku sekalian, yang banyak nyeselnya. Di bulan Rajab tentu untuk perbuatan-perbuatan yang memungkinkanmu menjadi terputus hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nih sama Allah punya banyak tali teman-teman. Sholat tuh tali, sedekah tuh tali, nyenengin hati orang tuh tali. Kamu hormat sama suami tuh tali. Tali nyampein kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu duduk di majelis talim, tali. Saya mengajar, datang ke tempat ini, tali. Semuanya tali kita punya nih. Sholawatan tali, baca maulid tali, baca zikir tali. Semuanya tali. Kamu
biayain orang buat sekolah di pondok pesantren, tali. Kamu bangun, kamu bantuin orang yang lagi ada hajatan, bahkan sekedar untuk mencucikan piringnya, misalnya gitu, habisnya hajatan, tali. Kamu nyenengin mertua kamu, apalagi orang tua kamu, tali yang cukup kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyambung silaturahim dengan kerabatmu, kakak, adekmu. Sekedar bahkan kamu telepon saudarimu, kamu telepon saudaramu, abangmu, kakak, kamu bantuin, kamu mendengarkan curhatan dia, tali. Kamu berbuat baik sama tetangga, tali. Semua tuh tali. Bahkan sekedar senyummu, kata Nabi Muhammad, ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sedekah. Senyummu di wajah seorang yang beriman bernilai sedekah, tali. Bahkan sekedar senyuman yang kamu sampaikan ke wajah seseorang umat Nabi Muhammad SAW, itu adalah tali yang bisa menyampaikanmu kepada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, semua kebaikan adalah tali, tapi jangan lupa, dosa itu adalah gunting-guntingnya. Dosa, durhaka, kemaksiatan, itu adalah gunting yang bisa memutuskan tali-tali tersebut. Tiap kali kamu berbuat dosa, bisa jadi talimu sedang akan diputuskan. Dosa tersebut semakin gede, semakin itu katanya Nabi Muhammad, al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasud makanin pahala kayak api melahap kayu bakar. Bisa jadi amal 1 minggu habis kelahap sama hasud 1 kali. Bisa jadi amal 1 bulan habis kemakan sama hasud 1 kali. Bisa jadi amal 1 tahun habis kemakan sama hasud 1 kali. Dosa-dosa itu bisa menghabiskan pahala-pahala kebaikanmu. Kamu pacaran, kamu mendekati suami orang, kamu ngambil yang bukan hakmu. Kamu menguasai warisan saudaramu, kamu ngambil uangnya suamimu, kamu marahin anakmu, kamu apapun aja. Dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa, itu kayak lagi gunting-gunting teman-teman, yang bisa bikin hubungan kamu sama Allah Subhanahu wa taala itu terputus. Bulan Rajab, bulannya kamu untuk memastikan bahwasanya dosa-dosa kamu taubatin. Kamu sesali dosa tersebut. Biar enggak jadi pemutus antaramu dengan pahala yang telah kamu lakukan. Biar enggak jadi pemutus antaramu dengan kebaikan. Biar enggak jadi pemutus antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Taubatin dosa. Semanis apapun dosa tersebut terasa. Semanis apapun. Perlu ditaubatin teman-teman. Perlu ditaubatin. Ya Allah, tolongin saya dong ya Allah. Saya nggak ngerti caranya jagain lisan ya Allah. Kok masih juga ngomongin orang ya Allah. Ya Allah, kenapa ya saya kalau udah ngadepin suami, ngadepin anak-anak, rencananya nggak marah juga akhirnya jadi marah-marah ya Allah. Nggak ngerti saya caranya ya Allah, tolongin saya ya Allah, tolongin saya. Penting untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu taubatin, kamu seselin, penting. Penting teman-teman, penting. Jangan nganggep dosa itulah syai. Jangan nganggep dosa itu kayak bukan apa-apa gitu. Kayak nggak apa-apa gitu. Ah semua orang juga kayak gitu, ustazah lebay aja dah. Enggak gitu. Dosa tetap dosa andai seluruh dunia melakukannya. Dosa tetap dosa andai seluruh dunia melakukannya. Dan pahala tetap pahala, kebaikan tetaplah kebaikan. Andai orang sedunia tidak ada yang melakukannya sekalipun. Tetap aja gitu. Maka bulan Rajab, bulannya kamu menyesali dosa. Bulannya kamu mengingat-ingat dosa apa aja nih yang sudah saya lakukan selama ini. Kemudian satu demi satu kamu sesali. Satu demi satu kamu minta kepada Allah SWT, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Sebelum talinya putus. Sebelum talinya putus. Jangan sampai nunggu talinya putus. Kalau talinya putus, takutnya nggak ada kesempatan lagi kamu buat nyambungnya. Apalagi kalau sampai Allah putuskan tepat di saat ajal datang menjemputmu. Saat itu, saat roh kamu udah keluar
nyesel udah nggak bisa lagi. Saat ruhmu keluar dalam keadaan talimu dengan Allah udah putus semuanya, kamu mau nangis kayak apapun udah nggak bisa lagi. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Orang tersebut akan mengatakan, Rabbirji'un la'alli amalu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin lagi saya ya Allah ke dunia ya Allah. Sebulan, nggak boleh seminggu, nggak boleh sehari, nggak boleh sejam, nggak boleh semenit. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya bakal ngerjain kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Saya akan kembali padamu. Balikin lagi saya ya Allah. Allah kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu tuh cuman kalimat kamu ucapkan begitu aja. Enggak ada waktunya lagi. Sekarang rasakanlah alam barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah bilang, enyahlah kamu dariku dan jangan pernah lagi mengajakku berbicara. Sebab sudah bukan waktunya lagi untukmu berdoa. Habis kesempatannya. Sekarang nih, dunia nih, kita masih punya kesempatannya. Doa, waktunya sekarang, masih hidup di dunia. Taubat, waktunya sekarang. Masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukannya, teman-teman. Nih bulan Rajab, bulannya taubat. Bulan Rajab, bulannya nyesel. Bulan Rajab, bulannya nangis. Bulan Rajab, bulannya mengemis ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi menamakan Rajab ini Syahrul Rajabil Asab. Kata Nabi Muhammad, bulan Rajab adalah bulan yang banjir dengan ampunan-ampunan Allah. Banjir, jangan sampai kamu gak kebagian. Banjir loh ini, gak perlu rebutan. Banjir kok, ngapain kamu rebutan? Banjir, langsung aja tuh berusaha biar banjir tersebut membasuh semua dosa-dosa yang kamu telah lakukan. Sebab kalau banjir, air ampunan, banjir ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan dapat membersihkan bahkan meski kotoran yang paling menjijikkan sekalipun dari dirimu tersebut. Yang turun ampunannya banjir, teman-teman, bukan gerimis. Kalau gerimis kan masih kita yang harus pakai gosok-gosok, harus pakai ini lagi gerimis nih, gerimis. Kan kita masih pakai rata-ratain kan gitu. Kalau pengen basuh, kalau pengen mandi pakai gerimis kan masih agak usaha, ya kan? Masih agak effort gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lagi turun itu bukan hanya hujan deras tapi sampai banjir, kan kamu nggak usah ngapa-ngapain, betul nggak? Cuman satu aja syaratnya, kamu jangan ada di dalam ruangan. Mana hujannya? Mana? Nggak ada kok. Lah kamu di bawah atap, keluar kalau pengen kebasahan. Keluar dari kungkungan dosamu. Keluar dari apa tuh? Bagai katak dalam tempurung. Keluar dari tempurung kedurhakaanmu kepada Allah. Berlarilah menuju sahatut taubah, pelataran taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tujulah, kemudian kamu boleh berdiri, kamu boleh duduk, bahkan kamu boleh berbaring sambil menyesali dosa-dosamu, maka guyuran hujan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan dapat membasuh seluruh dosa-dosamu itu. Mau lagi berdiri dalam sholatkah, berdiri saat kamu berzikir, berdiri saat kamu qiyam dalam maulid, ataupun saat kamu duduk, saat zikir-zikirmu, dalam bacaan Qur'anmu, saat kamu membaca maulid misalnya, atau kamu saat berbaring, sesaat menjelang tidurmu, ingetin dosamu, kemudian mengalir air matamu karena menyesali atas dosa-dosamu tersebut. Bulan Rajab adalah bulannya. Terserah kamu, mau lagi ngapain aja. Bahkan saat kamu mandi, kamu ingetin dosa. Saya kalau lagi mandi tuh, saya suka lagi mikir gitu, sambilan air basuhin saya, Allah,
andai semudah ini membersihkan diri dari dosa-dosa. Andai semudah ini gitu, membersihkan diri dari dosa-dosa. Terus saya doa, ya Allah, sebagaimana air ini membersihkan badan saya dari kotoran. Ya Allah, karuniakanlah pula saya, ya Allah, air ampunanmu membersihkan seluruh catatan dari perbuatan-perbuatanku. Kita bisa doa kapan aja teman-teman, kapan aja. Lagi ngapain aja, saya hanya mencontohkan, terserah kamu. Lagi nyapu, ya Allah andai semudah ini membersihkan hati saya seperti saya membersihkan lantai ini ya Allah. Lagi buka horden, ya kan? Kamu bisa bilang, ya Allah andai semudah ini membuka pintu kasih sayangmu ya Allah. Andai semudah ini membuka pintu taubat bagi diri saya ya Allah. Andai semudah ini membuka pintu rahmatmu untukku. Gitu. Kamu lagi masak tuh, kamu lagi ngapain aja, hati kamu bisa terus-terusan sedang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih kalau mau ibadahnya cuman dari sholat, zikir, kita enggak punya cukup banyak waktu buat ibadah. Umur kita cuman segini-gininya, betul nggak? Hah? Kamu ngarepin umur kamu sampai berapa? 200 tahun? Nggak nyampe, nggak nyampe. Percaya saya nggak nyampe. Kamu ngarepin umur kamu sampai berapa? 100 tahun? Mudah-mudahan sudah luluh habsyi ya. Tapi kalau kita kayaknya enggak ada. Teman-teman sekalian saya muliakan, kayaknya kayak mau nyampe 100 tahun kayak enggak lah ya kita nih ya. Sampai punya umur angka nyampe 3 gitu, saya nggak yakin dah. Kan 100 tahun kan angkanya jadi 3 tuh. Kayaknya enggak gitu, umur kita ini kan sedikit nih kan. Jadi kita mesti nyambi. Sambilan masak, sambilan ibadah, sambilan nyapu, sambilan ibadah, sambilan mandi, sambilan doa, sambilan ngapain gitu. Ya kan? Kamu bisa pikirin sendiri tuh, hubungan kamu sama Allah. Itu sambilan kamu masak begitu, sambilan kamu merajut tali antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kamu terus bikin tali, bikin tali, bikin tali, bikin tali. Tenang teman-teman, semakin banyak talinya semakin kuat hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat talinya, tali-tali itu suatu hari nanti akan menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala atau banyakin istighfar. Banyakin permohonan ampun di bulan Rajab yang mulia ini, terutama habis sholat subuh sama habis sholat maghrib, begitu salam sholat langsung tengadah tangannya bilang Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Usahakan jangan hanya sekedar kalimat lisan, usahakan jangan hanya sekedar lisan kamu baca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya sambilan mikir habis ini makan bakso enak nih, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Nanti kondangan pakai baju yang mana ya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ini suami belum pulang juga nih, kemana dia, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli. Enggak gitu caranya. Ya, tapi sambilan kamu rasakan tuh maknanya Allahumma ghfirli, ya Allah ampunin, memang dosanya banyak kalau nggak diampunin. Gimana nih nasib saya, warhamni ya Allah, kesianin saya ya Allah, tub alayya ya Allah, karuniakan kepada saya taubat yang bikin saya nggak balik lagi ngerjain dosa tersebut ya Allah. Kembalikan saja saya padamu ya Allah, taruh saya di jalanmu ya Allah, jangan biarkan saya berketerusan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Nah itu artinya, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. 70 kali kamu baca pagi hari, 70 kali kamu baca di saat sore hari, insya Allah membuat kita mudah-mudahan habis dosa-dosa kita ketika kita keluar dari bulan Rajab. Insya Allah. Itu yang harus kita lakukan sambilan banyak-banyakin doa. Dan dosa kita ini kan juga nggak cuma sama Allah ya. Ya kan? Sama orang juga banyak. Makanya teman-teman saya sekalian, di bulan Rajab ini juga perlu buat kita untuk minta maaf. Terutama sama orang-orang yang sangat mungkin untuk kita berbuat salah padanya. Ya. Sama orang-orang di sekeliling kita juga ya kita mungkin berbuat salah, tapi yang paling lebih sering tentu saja adalah yang tinggal barengan sama kita. Suami, anak-anak, saudara, siapapun lah yang tinggal barengan sama kamu, itu sangat mungkin kamu untuk menyakiti hati dia, untuk enggak benar sama dia sebagai seorang hamba ya kan, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di bulan Rajab ini juga yang rajin minta maaf sama orang-orang di sekeliling. Ya kan, yang rajin minta maaf sama orang-orang yang hidup bersama dengan kita, terutamanya para istri minta maaf sama suaminya, ya Bu, Kak, Dek, iya minta maaf sama suaminya, suamimu sendiri ya, jangan suami orang. Minta maaf sama dia, minta maaf.
sama anak-anakmu juga minta maaf, anak sama orang tua juga minta maaf. Ini bulan Rajab nih, bulan kita memperbaiki hubungan, bulan kita bikin kita diampuni dosa-dosanya. Karena kalau kita masih ada kaitan sama orang tuh, terutama ada orang yang pernah kita sakiti, pernah kita zolimi, itu Allah mau turunin ampunan segala macam masih terhalang dengan dosa-dosamu itu. Terhalang dengan dosamu antar sesama manusia. Hati-hati ya, hati-hati. Yang rasa pernah berbuat zolim sama siapapun, sama saudara, sama kakak, sama adik, sama siapa kayak gitu, yang kamu ngerasa pernah jahatin dia, pernah melukai dia, pernah mengambil hak dia, pernah mengambil harta dia, pernah ngambil duit dia misalnya gitu ya. Nah itu semuanya juga harus usaha untuk kamu mendapatkan ridho, mendapatkan ampun, mendapatkan maaf dari orang tersebut insya Allah, biar tidak menghalangi ampunan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Rajab yang mulia ini. Begitu teman-teman saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah terus bimbing kita, Allah terus pandu kita menjalani kehidupan dunia ini agar kita dapat menjadi hamba-hamba tercinta di sisinya insya Allah. Siang malam banyakin istighfar, terutamanya adalah istighfar yang diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi, ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu yang kita banyak-banyakin. Mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi telah saya sebutkan, dari caranya bersyukur, dari caranya bertaubat, dan dari caranya menghabiskan waktu kita di bulan Rajab ini dengan penuh penyesalan insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.